Aira menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Hasil tes COID-18 yang baru saja diterimanya menunjukkan garis merah tebal yang tak terbantahkan. Di ruang tunggu klinik kecil di pinggiran Jakarta, suara lalu lintas yang bising seolah lenyap, digantikan oleh detak jantungnya yang kencang. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pesan dari teman dekatnya yang muncul tepat saat itu. Otolina, pacarnya selama 2 tahun, sedang memeluk seorang wanita lain di depan rumah yang dikenalnya, rumah mantan Lina, Rina. Aira merasa dunia runtuh. Mereka baru saja bertengkar kemarin malam tentang rencana masa depan, di mana Aira memohon Lina untuk lebih terbuka soal hubungan mereka kepada keluarga. Lina selalu bilang, kita harus sabar, sayang. Indonesia bukan tempat yang mudah untuk kita. Tapi sekarang, melihat Lina di sana, di pelukan Rina, membuat Aira bertanya-tanya apakah semua itu hanya alasan. Dia segera menelepon Lina, tapi tak ada jawaban. Hanya suara Oi Cemail yang dingin. Malam itu, Aira pulang ke apartemen kecil mereka di kawasan Kemang. Pintu terkunci dari dalam, tapi tak ada tanda Lina. Aira duduk di sofa, memeluk lututnya, mengingat bagaimana mereka bertemu. 2 tahun lalu, di sebuah kai seni di Bandung, saat Aira sedang melukis untuk pameran kampusnya. Lina, dengan senyumnya yang menawan, mendekat dan berkata, lukisanmu seperti cerita yang tak pernah kubaca. Sejak itu, mereka tak terpisahkan. Aira, anak tunggal dari keluarga konserati di Surabaya, selalu menyembunyikan identitasnya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, sering bicara tentang nilai keluarga tradisional dan rencana pernikahan dengan anak temannya. Ibu Aira, meski lebih lembut, tak pernah berhenti bertanya kapan dia akan punya pacar laki-laki. Lina berbeda. Berasal dari keluarga broken home di Jakarta, dia lebih bebas, bekerja sebagai desainer Grace Relance, dan tak peduli omongan orang. Tapi sekarang kebebasan itu tampak seperti pengkhianatan. Aira memutuskan untuk menunggu Lina pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika pintu terbuka. Lina masuk dengan wajah pucat, membawa tas kerja yang biasa. Aira, kamu sudah pulang. Aku tadi meeting lama, katanya, tapi suaranya bergetar. Aira bangkit, matanya merah karena menangis. Meeting di rumah Rina. Aku lihat otonya, Lina. Kenapa? Setelah semua yang kita lalui. Lina terdiam, lalu duduk di seberang Aira. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Rina butuh bantuan. Dia sakit, dan aku cuma nemenin sebentar. Tapi Aira tak percaya. Sakit. Kamu peluk dia seperti itu. Kita lagi susah, Lina. Aku positicoid, harus isolasi sendirian, dan kamu malah ke sana. Pertengkaran meledak. Lina mengaku bahwa Rina, mantannya dari masa kuliah, menelepon karena depresi setelah putus dengan pacar barunya. Lina pergi untuk menghibur, tapi satu pelukan itu tertangkap kamera teman Aira yang kebetulan lewat. Aku nggak selingkuh, Aira. Aku cuma teman baik. Aira menangis, tapi kenapa nggak bilang? Kenapa harus diam-diam? Lina menghela napas panjang. Karena aku tahu kamu akan marah. Kamu selalu curiga sama masa laluku. Malam itu berakhir dengan Aira tidur di kamar tamu, sementara Lina di sofa. Keesokan harinya, Aira bangun dengan demam tinggi. Lina merawatnya, membuat sup dan memastikan obat diminum. Tapi ketegangan masih ada. Aira mulai mempertanyakan hubungan mereka. Apakah cinta ini layak untuk disembunyikan selamanya? Keluarga Aira tak tahu apa-apa, tapi tekanan semakin besar. Ayah Aira sering menelepon, bertanya tentang pekerjaan dan calon suami. Aira selalu bohong, bilang sedang fokus karir sebagai ilustrator. Lina, di sisi lain, mulai merasa terjebak.
Dia mencintai Aira, tapi masa lalunya dengan Rina selalu menghantui. Rina adalah cinta pertamanya, hubungan yang hancur karena tekanan keluarga Rina yang religius. Sekarang Rina muncul lagi, membawa kenangan. Lina tak ingin menyakiti Aira, tapi dia juga tak bisa mengabaikan teman lamanya. Saat Aira tidur, Lina menelepon Rina diam-diam, "Jangan hubungi aku lagi, Rin. Ini terakhir." Tapi Rina menangis, "Aku butuh kamu, Lin, hidupku hancur." Hari-hari isolasi berlalu dengan penuh konflik. Aira memutuskan untuk bicara jujur. "Kita harus putuskan, Lina. Kalau kamu masih ragu, lebih baik berhenti." Lina memeluknya, "Aku nggak ragu. Aku pilih kamu." Tapi di dalam hati Lina ada keraguan. Apakah dia benar-benar bisa meninggalkan masa lalu? Dan Aira, apakah dia siap menghadapi keluarganya? Sementara itu, teman Aira yang mengirim oto itu, Maya, menelepon. Maya tahu tentang hubungan mereka, satu-satunya orang yang Aira percaya. "Aira, aku khawatir. Lina itu unpredictable." Aira membela Lina, tapi benih keraguan sudah ditanam. Di luar apartemen, Jakarta terus berdenyut dengan kehidupannya yang sibuk, tak peduli pada drama pribadi dua wanita ini. Aira mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas LGBT di Indonesia secara anonim. Dia membaca cerita orang lain yang menghadapi diskriminasi, penolakan keluarga, bahkan ancaman. Itu membuatnya takut, tapi juga memberi kekuatan. "Kita nggak sendirian," gumamnya. Lina melihat itu dan bergabung juga, tapi dia lebih skeptis. "Online itu bagus, tapi realita beda. Di sini, orang masih anggap kita abnormal." Konflik mulai merembet ke pekerjaan. Aira kehilangan proyek karena sakit, sementara Lina harus lembur untuk menutupi biaya. Tekanan finansial menambah beban. Suatu malam, mereka duduk bersama, membicarakan masa depan. "Kita pindah ke Bali. Di sana lebih liberal," usul Lina. Aira ragu, "Tapi keluargaku. Aku nggak bisa tinggalkan mereka begitu saja." Pertengkaran kecil menjadi besar. Aira menuduh Lina egois, Lina bilang Aira terlalu penakut. Tapi di balik itu, cinta mereka masih ada. Mereka berdamai dengan pelukan, tapi Aira tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Setelah isolasi berakhir, Aira kembali bekerja. Tapi hatinya tak tenang. Oto itu terus menghantui, dan dia mulai memeriksa ponsel Lina diam-diam, tak ada apa-apa, tapi paranoia tumbuh. Lina merasakannya, dan hubungan mereka semakin tegang. Suatu hari, ayah Aira menelepon. "Aira, akhir pekan ini pulang ke Surabaya. Ada yang mau dibicarakan." Suara ayahnya tegas, membuat Aira gelisah. Dia cerita pada Lina. "Mungkin soal pernikahan lagi." Lina menggeleng, "Jangan pergi. Atau ajak aku." Aira tertawa pahit, "Ajak kamu. Mereka akan syok." Tapi Lina serius. "Kita harus mulai terbuka. Kalau nggak sekarang, kapan?" Aira ragu. Keluarganya taat beragama, dan di Indonesia, hubungan sesama jenis sering dianggap tabu. Berita tentang raya dan diskriminasi sering muncul di media. Aira akhirnya pulang sendirian. Di rumah mewah di Surabaya, ibunya menyambut hangat, tapi ayahnya langsung ke inti. "Kami sudah atur pertemuan dengan anak teman ayah, namanya Rea. Dia dokter, bagus untukmu." Aira terdiam. "Ayah, aku nggak siap nikah." Ayahnya marah, "Kamu sudah 25, Aira. Jangan buang waktu. Kami khawatir kamu terpengaruh lingkungan Jakarta yang bebas itu." Aira ingin bilang yang sebenarnya, tapi kata-kata tersekat. Malam itu, dia menangis di kamar lama. Ibu masuk, memeluknya. "Ada apa, Nak?"
Kamu kelihatan sedih. Aira hampir curhat, tapi takut. Gak apa, Bu. Cuma capek. Keesokan harinya, dia bertemu Rea. Pria baik, tapi Aira tak merasa apa-apa. Saat Rea bertanya tentang pacar, Aira bohong lagi. Pulang ke Jakarta, Aira cerita pada Lina. Mereka mau aku nikah. Lina marah, kenapa nggak bilang tentang kita? Aira menjawab, aku takut kehilangan mereka. Lina merasa dikhianati. Jadi aku yang dikorbankan. Mereka bertengkar hebat. Lina pergi keluar, dan Aira tak tahu kemana. Lina pergi ke bar kecil di kawasan Blok M, bertemu teman-temannya dari komunitas LUT. Di sana, dia bertemu Rina lagi. Rina terlihat lebih baik, tapi masih rapuh. Lin, aku minta maaf soal kemarin. Lina minum bir, sudah, Rin. Aku lagi pusing. Rina mendekat, Aira nggak ngerti kamu. Aku dulu juga gitu, tapi sekarang aku paham. Kita bisa mulai lagi. Lina tergoda sesaat, tapi ingat Aira. Gak, Rin. Aku cinta Aira. Tapi malam itu, Lina pulang larut. Aira menunggu dengan marah. Kamu kemana? Bau alkohol. Lina jujur, bertemu Rina. Aira meledak, lagi. Kamu bohongi aku. Lina membela diri, aku tolak dia. Tapi kamu yang selalu sembunyikan kita. Mereka saling tuduh, dan Lina tidur di luar. Keesokan harinya, Maya datang ke apartemen. Aira, aku dengar dari Lina. Kalian harus bicara. Maya, teman strike yang suporti, mencoba mediasi. Di Indonesia ini, susah memang. Tapi kalian kuat. Tapi Aira mulai ragu. Apakah hubungan ini akan bertahan? Konflik memuncak ketika ayah Aira datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia muncul di apartemen, melihat Lina. Siapa ini? Aira panik, teman sekamar, ya. Ayah curiga kenapa kalian kelihatan dekat sekali. Lina ingin bicara, tapi Aira menghentikannya. Ayah pergi setelah makan malam yang awkward. Setelah itu, Lina marah besar. Kamu malu sama aku. Aira menangis, bukan gitu. Aku takut. Lina packing tas. Aku pergi dulu. Butuh ruang. Aira memohon, tapi Lina pergi ke rumah temannya. Sendirian, Aira merenung. Dia ingat masa kecil, ketika ayahnya melarangnya main dengan anak tomboy. Perempuan harus feminin, katanya. Sekarang, Aira merasa terjebak antara cinta dan keluarga. Dia menelepon ibu, Bu, kalau aku suka perempuan, gimana? Ibu terdiam lama, lalu bilang, jangan ngaco, Aira. Itu dosa. Aira hancur. Dia mulai mencari bantuan profesional, bertemu psikolog yang spesialis isu. Anda harus terima diri sendiri dulu, kata psikolog. Aira mulai proses itu, tapi tanpa Lina, semuanya terasa kosong. Sementara Lina, di rumah teman, bertemu Rina lagi. Rina menawarkan kenyamanan, dan untuk pertama kalinya, Lina tergoda. Tapi dia ingat janjinya pada Aira. Gak, aku harus balik. Tapi sebelum pulang, dia dapat pesan dari Aira, aku rindu kamu. Lina pulang, dan mereka berdamai. Tapi rekonsiliasi rapuh. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka. Lina mengajak Aira ke acara komunitas LUT di Jakarta, sebuah gathering kecil di KAI tertutup. Di sana mereka bertemu orang-orang seperti mereka, berbagi cerita. Seorang wanita tua cerita bagaimana dia kehilangan keluarga tapi menemukan kebahagiaan. Itu memberi harapan. Tapi realita menampar. Saat pulang, mereka dicegat oleh sekelompok pemuda yang curiga. Hei, kalian lesbia. Hati-hati, di sini nggak suka yang begitu. Aira ketakutan, Lina melindunginya.
Mereka lari, tapi insiden itu membuat Aira trauma. Lihat. Ini yang aku takutkan. Lina meyakinkan, kita harus lawan, bukan sembunyi. Tapi Aira mulai menarik diri. Dia menerima undangan Rea untuk makan malam, berpikir itu bisa jadi kedok. Cuma teman, katanya pada Lina. Lina cemburu, jangan main api, Aira. Makan malam dengan Rea berjalan baik, tapi Rea mulai suka Aira. Kamu cantik, Aira. Kenapa masih single? Aira bohong lagi. Pulang, dia cerita pada Lina, tapi Lina marah. Kamu nikmati itu. Pertengkaran lagi. Sementara itu, Rina tak menyerah. Dia kirim pesan pada Lina, aku dengar kalian ribut. Aku di sini kalau butuh. Lina blokir nomornya, tapi keraguan muncul. Apakah Aira benar-benar komitmen? Ayah Aira menelepon lagi, Rea bilang kalian cocok. Kami setuju. Aira panik. Dia bilang pada Lina, aku harus putuskan ini. Lina usul, bilang saja yang sebenarnya. Aira setuju, tapi takut. Aira pulang ke Surabaya lagi. Di meja makan, dia bilang, ayah, bu, aku suka perempuan. Aku punya pacar namanya Lina. Ayah marah besar, apa? Ini pengaruh Jakarta. Kamu harus berobat. Ibu menangis, kamu bikin malu keluarga. Aira diusir dari rumah. Dia pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Lina menyambutnya, aku bangga sama kamu. Mereka peluk, tapi Aira merasa kehilangan. Aku bayar mahal untuk ini. Konflik baru muncul. Teman kerja Aira dengar rumor, dan dia diasingkan di kantor. Mereka bilang aku aneh, cerita Aira. Lina juga dapat ancaman online setelah posting foto bersama. Mereka mulai paranoid. Maya membantu, kalian bisa pindah. Cari tempat aman. Tapi Lina tak mau lari. Kita harus bertahan. Aira setuju, tapi dalam hati, dia ragu. Rina muncul lagi, kali ini di depan apartemen. Lin, aku butuh bantuan. Aku diusir keluarga juga. Lina kasihan, ajak masuk. Aira pulang dan lihat mereka. Apa ini? Lina jelaskan, dia homeless. Aira marah, keluar. Rina pergi, tapi kerusakan sudah terjadi. Aira tuduh Lina masih cinta Rina. Lina bantah, tapi mereka pisah kamar lagi. Di puncak, Aira bertemu Rea lagi. Rea tawarkan bantuan, aku bisa bantu kamu pura-pura nikah, biar keluargamu tenang. Aira tergoda, tapi tolak. Aku nggak bisa bohong lagi. Pulang, Aira bilang pada Lina, aku pilih kamu, tapi kita harus kuat. Lina setuju, tapi Rina kirim foto lama mereka, yang entah bagaimana tersebar online. Rumor meledak. Foto lama Lina dan Rina tersebar di media sosial, dengan caption jahat, lesbi di Jakarta, hati-hati anak muda. Aira dan Lina panik. Teman-teman mulai menjauh, bahkan Maya ragu. Aku dukung, tapi ini bahaya, kata Maya. Lina dapat panggilan dari bos, kita nggak bisa toleransi ini. Kamu dipecat. Aira juga kehilangan klien. Mereka jatuh miskin, tagihan menumpuk. Ini harga yang harus dibayar, kata Lina pahit. Aira menelepon ayah, memohon maaf. Ayah bilang, pulang, tinggalkan itu semua. Aira hampir setuju, tapi lihat Lina yang lelah. Gak, ya. Ini hidupku. Rina muncul sebagai biang kerok. Dia akui sebarkan foto karena cemburu. Aku mau Lin kembali. Lina marah, kamu hancurkan kami. Rina menangis, Ma, aku salah. Polisi datang, investigasi karena laporan diskriminasi. Tapi di Indonesia, hukum tak selalu adil. Mereka diinterogasi, tapi dibebaskan karena tak ada bukti kriminal.
Trauma membuat Aira depresi. Dia mulai minum obat, tapi Lina rawat. Kita lewati ini bersama. Tapi Aira mulai mempertanyakan apakah ini layak. Lina cari kerja baru di perusahaan yang lebih inklusi. Aira juga mulai bisnis online. Lambat laun, mereka bangkit. Komunitas bantu kirim donasi. Tapi keluarga Aira tak makan. Ibu diam-diam hubungi, aku rindu, tapi ayah marah. Aira harap, tapi tak paksa. Suatu hari, Rea hubungi Aira. Aku tahu semuanya. Aku dukung. Ternyata Rea Gai sembunyi juga. Mereka jadi teman, saling dukung. Konflik akhir, Rina ancam bunuh diri. Lina pergi temui, tapi Aira ikut. Di rumah Rina, mereka bicara. Rina akui kesalahan, aku egois. Mereka bantu Rina cari bantuan profesional. Pulang, Aira dan Lina lebih kuat. Kita menang, kata Lina. Tapi badai belum berakhir. Ayah Aira datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Pilih kami atau dia. Aira pilih Lina, dan ayah pergi selamanya. Dengan kehilangan keluarga, Aira dan Lina mulai hidup baru. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran, fokus pada karir. Lina dapat proyek besar, Aira jual lukisan online dengan Temalgt. Lambat laun, mereka dapat pengakuan. Tapi luka dalam. Aira sering mimpi buruk tentang penolakan. Lina juga ingat pengkhianatan Rina. Mereka ikut terapi bersama, belajar komunikasi. Suatu hari, ibu Aira datang diam-diam, aku nggak bisa tinggalkan anakku. Mereka peluk, dan ibu mulai terima Lina. Dia baik ya? Aira senang, iya, Bu. Ayah masih keras, tapi ibu jadi jembatan. Lambat laun, ayah lunak, meski tak pernah bilang langsung. Rina pulih, minta maaf lagi. Terima kasih udah bantu. Mereka jadi teman, tapi batas jelas. Hidup mereka stabil, tapi masyarakat masih tantang. Mereka ikut demo hak, meski risiko. Ini untuk generasi selanjutnya, kata Lina. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali, liburan pertama. Setelah semua ini, apa kamu menyesal? Tanya Aira. Lina jawab, enggak. Kamu worth it. Tapi cerita tak selalu happy ending sempurna. Mereka tahu perjuangan terus. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau kadang egois?